Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di Safi Channel. Kali ini Mama Safit mau berbagi 3 resep masakan sehari-hari, masakan sederhana ya teman-teman. Dan ini tuh buatnya sangat mudah serta dengan bahan yang ekonomis tapi tetap enak dan menarik ya. Yuk simak terus keseruannya. Resep yang pertama, lodeh jantung pisang bumbu iris. Untuk bahannya ini aku punya jantung pisang yang udah direbus ya teman-teman, 1 mangkok. Dan ini ada bawang merah 3 siung, bawang putih 3 siung, dan juga cabai ya. Cabai merah aku pakai 3, cabai rawit 2 ya. Dan juga ada tempe 1 iris serta ada santan. Lanjut, nih aku mau potong ya cabai merahnya. Cabai merahnya aku tadi tambahin lagi 1 ya, jadi 4. Nih, kalau kalian kurang pedas bisa ditambahin lagi ya teman-teman, pokoknya sesuai selera aja. Oh ya, gimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Terima kasih ya yang udah selalu support channel aku, dan bagi yang baru menemukan channel aku, mohon dukungan like, subscribe, and share ya. Terima kasih. Lanjut nih aku potong-potong si tempenya ya, dan juga perbawangannya aku potong seperti ini saja. Untuk potongan sesuai selera ya teman-teman, pokoknya ini walaupun bumbu iris tapi insya Allah ini tetap enak ya teman-teman. Masakan sederhana dari olahan jantung pisang, enak banget seperti daging loh. Dan ini tinggal aku masak aja, aku tumis dulu si bawang merah dan juga bawang putih ya. Ini aku tumis sampai dia kekuning-kuningan, sampai mengeluarkan bau yang harum semerbak ya teman-teman. Pokoknya ini enak banget, recommended banget ya untuk ngehabisin si nasi anget ya teman-teman. Dan lanjut nih udah mulai ke kuning-kuningan, sudah bau harum, tinggal aku masukkan tempe dan juga daun salam serta cabai merah, cabai rawit ya. Ini juga ada laos. Nih kita masak sampai si cabenya agak layu gitu ya teman-teman. Nih sebentar, lalu aku masukin bumbunya, perbumbuan. Nih ada garam dan gula pasir ya, kita masukkan sesuai dengan selera kalian masing-masing ya teman-teman. Pakai 1 sendok teh garam dan 2 sendok teh gula pasir ya. Ini untuk gula pasir opsional, bisa diganti dengan gula merah. Lanjut nih aku kasih air sedikit ya teman-teman, biar dia tuh nggak gosong. Terus aku masukin juga jantung pisangnya ya tuh. Lanjut nih tinggal dikasih air lagi ya teman-teman. Si jantung pisangnya kita aduk sebentar, lalu kita masak sampai dia agak matang gitu, sampai mendidih ini ya teman-teman. Tuh tinggal aku masukin santan ya, aku pakai setengah bungkus aja, terus dikasih air ya teman-teman. Nih kita tunggu lagi sampai dia mendidih ya teman-teman, si jantung pisangnya. Ini walaupun bumbu iris tapi insya Allah sedap ya teman-teman. Ini tinggal aku kasih juga penyedap rasa. Dan ini setelah lodeh jantung pisangnya mendidih, nih seasoningnya bisa aku kasih daun bawang ataupun bisa diganti dengan daun soy ya teman-teman. Ini sesuai selera aja, kebetulan di rumah tuh aku lagi adanya daun bawang ya, jadi aku pakai daun bawang biar dia tuh lebih seger. Dan alhamdulillah lodeh jantung pisangnya udah jadi ya teman-teman. Ini udah dipindahin ke dalam mangkok saji. Masya Allah, ini terlihat sangat enak banget ya teman-teman, karena menurut aku ini lebih enak dari daging ya. Dan ini aku mau cobain gimana kuahnya, cek rasa dulu. Seperti ini kuahnya, dia tuh kental gitu. Bismillah. Masya Allah, enak banget teman-teman. Dia walaupun cuma setengah bungkus santan ya, tapi dia enak menurut aku ya, karena kalau aku kental itu rasanya agak enak gitu ya teman-teman. Jadi menurut aku ini udah pas, gurihnya, manis dan asinnya pas. Dan si jantung pisangnya itu lembut empuk gitu ya teman-teman, dan dia itu enggak sepet ya, enak banget. Pokoknya recommended banget untuk masakan sehari-hari.
Resep yang kedua, sayur kentang kuah santan. Untuk bahannya aku punya setengah kilogram kentang. Ini udah aku kupas, sudah dicuci, ini tak potong dadu ya, dan juga ada wortel satu buah serta daun bawang satu, dan bawang merah bawang putih 3 siungan, serta ada kemiri 2 siung, dan cabai merah 3, cabai rawit 1, serta ada telur puyuh 10, dan tempe iris ya teman-teman, dan santan. Dan lanjut nih, aku mau goreng dulu kentangnya ya teman-teman nih, biar dia tuh lebih gurih gitu. Lakukan sampai selesai ngegoreng kentangnya ya. Selagi menunggu kentangnya garing nih, aku nyambi ngerebus si cabai dan juga bawang merah bawang putih ya. Untuk kemirinya aku digoreng aja biar nanti tambah gurih ya, itu kemirinya tak campur dengan kentang ya. Dan ini dia rebusan cabenya udah selesai, tinggal dimatikan kompornya. Dan ini dia si kentangnya udah golden brown gitu, jadi dia tuh enggak yang garing banget ya teman-teman. Kalau ini kan untuk yang berkuah ya, jadi menurut aku seperti ini ya lebih pas. Nih tinggal aku ngegoreng si telur puyuh dan tempe ya sebentar aja sampai dia itu coklat ke kuning-kuningan gitu. Nih awas ngegoreng telurnya, jangan sampai ngebeletok-beletok ya teman-teman. Nih kita gorengin telurnya sampai selesai. Telurnya udah ke kuning-kuningan ya teman-teman, tinggal ini aku angkat dan tiriskan ya. Dan lanjut setelah itu tinggal ngegoreng si wortel ya. Untuk ngegoreng wortel juga sebentar aja sampai dia agak kekuningan gitu ya teman-teman. Kalau ada kacang kapri gitu boleh ya buat ijo-ijo, kebetulan tuh aku lagi nggak ada ya teman-teman, jadi seadanya aja yang di rumah ya, seperti ini. Nih tinggal aku angkat aja wortelnya tuh, dia jadi makin cantik ya wortelnya. Lanjut nih tinggal aku ulek bumbunya ya, kalau kalian mau pakai chopper juga boleh banget ya, sesuai selera aja. Nih aku mau ulek bumbunya, ini ada garam 2 sendok teh ya teman-teman, karena nanti berkuah ya. Untuk garam dan gula sesuai selera, bisa ditambahin dan dikurangin. Dan ini dia udah selesai ya, dia udah lembut dan bertekstur gitu ya teman-teman. Nih tinggal kita masak. Ini wajahnya yang sama, tinggal aku tadi kurangin minyaknya ya. Lanjut kita masukin bumbunya yang tadi udah diulek ya, kita gongsreng-gongsreng sebentar, baru nanti dikasih air yang aku kocakin dari cobek ya. Sayang biasanya masih ada sisa-sisa bumbunya ya teman-teman. Nih aku taruh aja seperti ini tuh. Teman-teman hari ini masak apa? Boleh dong sharing-sharing di kolom komentar ya. Terima kasih. Dan lanjut aku masukin daun salam ya teman-teman. Nih, dan juga daun jeruk ya. Daun jeruknya agak disobek gitu biar aromanya keluar ya. Serta lengkuas ya, aku iris jadi 2 gitu. Nih 2 irisan, lanjut dikasih air lagi, kita masak sampai mengeluarkan harum baunya ya. Dan ini ada juga gula merah ya, aku pakai gula merah ya teman-teman. Nih kita aduk sampai si gulanya larut. Dan setelah si gulanya larut nih, tinggal aku masukin sayurannya, si wortel dan juga kentang yang udah digoreng ya. Dan juga langsung aja masukin telur puyuh dan tempe ya. Kita kasih air lagi, kita aduk-aduk sebentar supaya si bumbunya meresap ke dalam sayuran ya, dan juga ke dalam telur ya. Dan ini tinggal aku masukin santan instan, aku pakai setengah ya, yang kemarin habis untuk lodeh jantung ya teman-teman. Jadi ini 1 bungkus bisa untuk 2 macam resep masakan ya, jadi lebih irit, ekonomis pokoknya, tapi tetap enak ya teman-teman. Ini lanjut tinggal aku kasih air dan ini kocakin lagi di wadahnya. Ini sayang masih ada sisa-sisa santannya ya teman-teman, seperti ini. Tuh kita masukin semuanya,
Kasih air lagi, untuk air juga sesuai selera ya, kalau kalian mau berkuah banyak juga boleh. Nih, disesuaikan saja. Kita tunggu sampai si santannya mendidih ya, sambil sesekali diaduk gitu ya teman-teman. Dan ini dia, alhamdulillah si santannya udah mendidih ya, baunya udah harum semerbak gitu. Tinggal seasoningnya aku kasih penyedap rasa ya teman-teman, kalau ada micin juga boleh banget sesuai selera. Dan ini aku kasih daun bawang, irisan daun bawang ya, biar dia itu lebih seger gitu dan ada ijo-ijonya. Ini udah selesai, tinggal dicek rasa gimana, rasanya kurang apa gitu. Dan alhamdulillah sayur kentang dan telur puyuh kuah santannya udah jadi ya teman-teman. Ini tuh terlihat sangat enak banget, lengkap banget sayurnya, ada wortel, ada kentang, ada daun bawang ya, dan juga ada telur puyuhnya. Itu akan lebih menarik ya teman-teman. Ini recommended banget menurut aku untuk ide masakan sehari-hari, masakan sederhana ya. Ini enak banget, recommended banget untuk dicobain. Dan ini tanpa berlama-lama lagi aku mau cobain ya teman-teman seperti apa rasa kuahnya gitu. Bismillah. Masya Allah, ini tuh enak, pas banget, gurih manis asinnya pas, nggak enak ya teman-teman. Dan ini si telurnya, enak banget, bumbunya itu meresap sampai ke telurnya ya. Jadi ini recommended banget untuk ide masakan sehari-hari ya teman-teman. Semoga sedikit bermanfaat ya teman-teman resep dariku. Resep yang ketiga, tumis labu siam plus bakso. Untuk bahannya aku punya labu siam 2 buah ya teman-teman. Ini udah aku remas-remas dengan garam biar lemes gitu, dan udah dicuci di air mengalir ya. Ini bentuknya juga korek api ya. Untuk ini wortelnya aku pakai satu yang ukuran besar, ini juga dipotong korek api ya sesuai selera. Dan ini ada tempe 1 iris, serta ada cabai rawit, cabai merah, perbawangan, bawang putih, bawang merah, serta ada bakso ya, aku pakai 8 buah. Dan lanjut, ini tinggal aku ngiris si cabenya ya. Ini aku potong bentuk menyerong ya, untuk bentuk sesuai selera kalian aja ya teman-teman. Dan untuk cabenya juga mau ditambahin juga boleh banget, karena lebih pedes lebih enak ya menurut aku ya. Tapi karena ini aku masak untuk anak aku juga biar tetap aman, jadi aku pakainya cabenya seadanya, sedikit aja. 3 cabai merah dan 1 cabai rawit cukup menurut aku ya. Dan lanjut, tinggal aku iris-iris baksonya. Untuk baksonya bisa dibagi menjadi 6 bagian ya teman-teman. Ini jadi kalau kita pakai bakso, jadi dia lebih menarik ya teman-teman. Tambahkan bahan bakso seperti ini, ataupun bisa diganti sosis ya teman-teman. Jadi si anak akan lebih tertarik untuk makan sayuran ya. Nih tumisan gitu, insya Allah ya teman-teman. Ini aku potong iris kecil-kecil sampai selesai semuanya. Lanjut, tinggal nih aku iris si bawang putih dan juga bawang merahnya ya teman-teman. Nih aku iris semuanya dulu sampai dengan selesai ya. Oh iya teman-teman, hari ini mau masak apa ya, sharingnya ditulis di kolom komentar, boleh dong kita sharing-sharing hari ini masak apa, bisa jadi inspirasi untuk kita semua ya. Dan setelah selesai preparing, nih tinggal aku masak ya. Siapkan wajan panas, lalu kasih minyak sedikit nih, panaskan minyak dan masukin si bawang merah dan bawang putihnya. Kita gosreng-gosreng sebentar sampai mengeluarkan bau yang harum ya teman-teman, dan berwarna ke kuning-kuningan gitu. Nih baru aku masukin cabai ya, dan juga tempe juga ya. Ini masukin semuanya, kita gongsreng sebentar. Lanjut, tinggal nanti dimasukkan juga
baksonya ya. Ini dia si bintangnya ya, kita masukin. Jadi walaupun dia masakan sederhana, masakan sehari-hari ya, kalau dikasih bintang insya Allah anak-anak jadi akan semakin semangat makan sayur ya, tumisan gitu ya, biasanya buat penyemangat untuk anak-anak. Dan kita kasih air, masuk juga si labu siam dan wortel ya. Kita kasih air, kita masak dulu sampai bumbunya meresap ke dalam si labu siam ya. Nih aku juga taruh perbumbuannya, garam dan juga gula pasir ya. Untuk garam dan gula pasir sesuaikan dengan selera ya teman-teman. Dan ini udah meresap, tinggal tambahkan bahan ini yaitu saus tiram ya teman-teman, biar tambah lebih gurih lagi ya. Aku pakai sekitar 1 sendok makanan saus tiram ya teman-teman. Enak banget walaupun dia sederhana tapi terasa istimewa ya teman-teman. Lanjut aja aku masukin juga penyedap rasa ya. Kalau boleh diganti juga dengan micin kalau kalian suka ya. Kita aduk sebentar sampai dia matang dan bumbunya meresap ke dalam sayuran labu siamnya. Dan ini bisa dicek ya teman-teman, si labunya udah lunak belum gitu, sama wortelnya seperti ini. Cara ngeceknya dia itu akan terasa ya kalau dia udah mateng. Ini tinggal kita matikan kompornya, lalu tinggal siapkan piring saja ya. Dan alhamdulillah tumis labu siam, bakso, saus tiramnya udah jadi ya teman-teman. Ini tuh masakan yang sederhana, masakan sehari-hari dan juga ekonomis tapi tetap menarik ya teman-teman. Anak-anak akan lebih tertarik untuk makan tumisan seperti ini ya teman-teman. Dari modal kurang lebih 10 ribuan lebih aja udah jadi masakan yang enak dan menarik ya teman-teman, dan bisa dinikmati untuk satu keluarga ya, jadi otomatis lebih irit budgetnya ya teman-teman. Masya Allah, ini tuh terlihat sangat enak sekali, seger, labu siamnya masih keletus-keletus gitu. Terima kasih ya teman-teman yang udah nemenin Mama Zafit membuat 3 resep masakan sederhana, masakan sehari-hari, masakan kampung yang ekonomis, budget di bawah 20 ribuan ya teman-teman. Tapi insya Allah itu enak sekali dan anak-anak akan lebih tertarik ya teman-teman. Dan ini juga cocok banget untuk ide jualan ya teman-teman, ide jualan sayuran matang. Semoga resep kali ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Jangan lupa di like, di subscribe, and di share. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu video selanjutnya. Dah.